Kami akan menghadirkan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah mulai menggodok penyesuaian kebijakan perekonomian merespons kondisi geopolitik terkini. Penyesuaian kebijakan energi nasional serta rencana stimulus ekonomi menjadi bahan pembicaraan. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Selasa 24 Maret 2026 secara virtual. Dalam laman Instagram resmi Sekretaris Kabinet, rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Erlangga secara virtual ini membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Adapun sebelumnya, Menko Erlangga mengatakan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit APBN dalam menyikapi kenaikan harga minyak global yang diakibatkan oleh memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Kendati demikian, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara. Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3% dan sesuai dengan arahan pada saat sidang kabinet paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai KL. Dan dengan efisiensi berbagai KL itu defisit 3% bisa dijaga. Di tengah menukiknya harga minyak global dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Hal ini guna mengatasi potensi krisis yang terjadi akibat konflik yang juga berpotensi berdampak pada Indonesia. Prabowo mengungkapkan dirinya mempelajari beberapa kebijakan yang diterapkan beberapa negara lainnya, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah atau work from home atau WFH. Terkait kebijakan ini juga didukung Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Menurutnya kebijakan ini dapat menghemat konsumsi BBM secara nasional karena berkurangnya mobilitas masyarakat khususnya pekerja. Ia juga menilai kebijakan ini juga dapat menghemat BBM lebih banyak jika anak sekolah juga melakukan pembelajaran jarak jauh yang membuat mobilitas masyarakat semakin berkurang. Meski begitu, pemerintah tetap diminta untuk menjaga roda perekonomian tetap stabil dan tidak melambat akibat kebijakan WFH tersebut. Edi menghendaki sektor industri dan manufaktur untuk tetap beroperasi meski adanya upaya melakukan penghematan energi agar perputaran roda perekonomian tetap terjaga. Pada Pakar dan Jurnalis Jumat 20 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto paparkan alasan dibalik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Prabowo menegaskan efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi. Prabowo mengungkapkan pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar 308 triliun rupiah. Ia meyakini jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi. Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan pengadaan lapangan kerja. Kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar. Ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi.